Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Yuriji. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa langsung diklik tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat cheesecake duet atau cheesecake marmer. Ini tuh enak banget, bikinnya juga mudah banget. Teksturnya sangat lembut dan empuk banget, juga lembab banget. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, untuk bahan yang harus kita siapkan, pertama di sini saya siapkan 4 buah kuning telur. Selanjutnya ada susu UHT yang plain. Lalu di sini ada keju, teman-teman bisa menggunakan keju slice atau keju cheddar. Lalu ada tepung terigu dan ada mentega atau margarin. Dan untuk motifnya jangan lupa cocoa powder. Juga untuk pengharumnya jangan lupa vanili. Nah, untuk langkah pertama kita akan melarutkan keju, susu, dan menteganya. Kita masukkan dulu aja susu UHT-nya ke dalam panci kayak gini. Ini kita masak sampai dia itu agak hangat aja, dengan api yang sedang aja ya teman-teman, seperti ini. Kalau kira-kira sudah hangat kayak gini, apinya boleh dikecilkan dulu, selagi kita akan memasukkan keju slice-nya. Nah, kalau udah kita masukkan kayak gini, langsung ini kita aduk-aduk aja sampai kejunya itu larut bersama susunya ya. Nah, kalau kira-kira kurang panas, boleh apinya kita nyalakan sedikit lagi, tapi jangan terlalu panas. Sambil kita aduk-aduk kayak gini, kalau kira-kira kejunya sudah larut bersama susunya, sekarang kita masukkan aja mentega. Kita masukkan ke dalam seperti ini. Lalu ini pun kita aduk rata sampai semuanya itu tercampur rata ya, dan semuanya larut. Oke, kalau kira-kira sudah larut semuanya kayak gini, sekarang kita angkat aja, dan ini kita tunggu dulu sampai benar-benar agak dingin, baru akan kita masukkan ke dalam kuning telurnya. Pokoknya jangan sampai panas ya teman-teman, nanti kuning telurnya itu mateng. Nah, sekarang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan lagi wadah untuk kita masukkan kuning telurnya. Kita masukkan 4 buah kuning telur kayak gini. Lalu di sini akan kita aduk-aduk aja rata kayak gini. Nah, selanjutnya kalau udah ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan siapkan bahan putih telurnya. Di sini ada 4 buah putih telur, lalu ada gula pasir. Selanjutnya ada air lemon, boleh diganti dengan cream of tartar. Lalu di sini juga ada garam secukupnya. Nah, sekarang kita akan mixer dulu putih telurnya. Pertama kita masukkan aja putih telurnya. Ingat wadah harus benar-benar kering ya teman-teman. Lalu di sini kita mixer sampai dia itu mengeluarkan busa, baru akan kita masukkan gula pasir. Nah, kalau sudah berbusa kayak gini, untuk tahap pertama kita masukkan gula. Jadi gula kita masukkan 3 kali tahapan. Nah, ini kita mixer seperti ini. Kalau kira-kira butiran dari busanya sudah mulai keluar kembali, baru kita masukkan tahapan gula selanjutnya atau gula kedua. Nah, ini pun kita mixer. Untuk gula kedua di sini kita agak lama seperti ini sampai dia itu benar-benar agak kokoh dan naik, baru kita masukkan gula yang terakhir. Untuk menggunakan hand mixer juga sama ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita mixer seperti ini. Kalau dia sudah agak kokoh lagi, baru kita masukkan lagi air lemonnya. Kecepatan atau lama waktunya tergantung dengan mixer teman-teman masing-masing di rumah. Lalu kita masukkan garam. Nah, di sini akan kita mixer lagi sampai dia itu benar-benar kokoh.
Kalau udah kita ikutin dengan urutannya, insya Allah hasilnya akan maksimal dan putih telurnya akan kokoh seperti ini. Nah, sekarang bisa kita cek ya teman-teman, dan putih telurnya harus benar-benar kokoh ya, jangan sampai dia itu masih cair. Dan ini sudah kokoh, sekarang kita lanjutkan dengan tahap selanjutnya. Nah, untuk cheese yang telah kita masak tadi, ini sudah hangat ya teman-teman. Jadi boleh aja langsung kita masukkan ke dalam kuning telur yang telah kita aduk tadi ya. Seperti ini. Lalu ini kita aduk-aduk rata sampai semuanya itu benar-benar tercampur. Oke, kalau udah kecampur semuanya kayak gini, sekarang kita akan masukkan tepung terigunya. Jangan lupa juga kita ayak supaya teksturnya itu nanti halus dan cantik. Dan jangan lupa kita tambahkan vanilanya secukupnya. Boleh digantikan dengan vanili. Lalu ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur. Nah, kalau adonan sudah tercampur rata kayak gini, sekarang akan kita tambahkan putih telurnya yang telah kita kocok tadi. Ini kita masukkan 3 tahapan. Untuk tahapan pertama, kita masukkan secukupnya seperti ini, kurang lebih 2 sendok. Lalu kita aduk aja dengan cara satu arah, seperti ini. Dengan menggunakan whisk aja, supaya dia itu rata dan putih telurnya itu menyatu. Selanjutnya kita masukkan putih telur yang kedua. Caranya pun sama. Kita aduk-aduk rata satu arah seperti ini dengan menggunakan whisk dengan cara agak pelan daripada yang tadi ya, seperti ini. Nah, kalau udah, sekarang kita masukkan tahap yang ketiga. Kita masukkan aja semua putih telurnya seperti ini. Lalu di sini akan kita aduk lagi dengan menggunakan spatula. Nah, seperti ini. Di sini kita aduknya pelan-pelan aja dengan cara seperti dilipat, seperti ini. Kita aduk-aduk dengan rata, dengan pelan-pelan supaya kita menjaga putih telurnya itu tidak turun ke bawah. Nah, kalau kira-kira masih ada gerenjelan dari putih telurnya, bisa kita hancurkan dengan menggunakan whisk aja seperti ini. Dengan pelan-pelan supaya dia itu gerendelannya itu bisa larut ya teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan menggunakan spatula dan kita aduk rata. Nah, ini adonan sudah rata semuanya kayak gini. Sekarang adonan akan saya ambil kurang lebih seperempat untuk adonan coraknya ya, atau marmernya. Kita tuangkan aja secukupnya atau sesuai dengan selera. Di sini saya kurang lebih seperempatnya aja. Lalu di sini akan saya tambahkan cocoa powdernya. Masukkan cocoa powdernya, jangan lupa kita ayak seperti ini. Lalu kita aduk-aduk rata kayak gini. Nah, kalau sudah rata, sekarang kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan loyangnya. Di sini sudah saya alaskan dengan baking paper. Ini penting banget supaya cake-nya mudah untuk kita keluarkan nanti. Untuk size-nya saya menggunakan 20 dan loyang yang tertutup seperti ini supaya nanti air tidak merembas. Nah, sekarang kita akan masukkan aja adonannya ke dalam loyang seperti ini. Kita masukkan dulu separohnya untuk yang dasar. Selanjutnya kita akan tuangkan yang adonan coklatnya. Untuk motifnya terserah teman-teman, boleh di zigzag kayak gini atau boleh langsung aja kita masukkan semuanya juga boleh. Di sini akan saya masukkan dulu separohnya atau seperempatnya, lalu akan kita timpah lagi dengan adonan yang putihnya. Nah, kalau untuk motif teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kembali kita timpah lagi dengan berwarna coklatnya seperti ini. Dan ini teman-teman, dia tidak akan turun ke bawah ya, jadi dia sudah menetap di atas. Kita masukkan semuanya coklatnya kayak gini. Lalu kembali kita timpah dengan adonan yang putihnya atau adonan kejunya.
Nah, kalau udah, karena ini masih ada sisa coklatnya sayang, boleh kita taruh di atasnya. Bisa kita corak-corak untuk membuat motif, atau bisa kita cuekin juga nggak apa-apa. Di sini akan saya corak-corakan aja, supaya hasilnya ada motif-motif gitu. Nah, kalau udah, sekarang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan loyang untuk lapisan bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini loyangnya. Lalu kita masukkan lagi loyang yang kedua atau loyang yang berisi dengan cheesecake seperti ini. Dan kita isi dengan air panas. Jadi kita sistemnya itu panggang dan steam. Nah, sekarang kalau udah, ini akan kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Suhunya 150 derajat Celcius, kurang lebih itu 50-60 menit. Pokoknya sampai matang, sesuaikan juga dengan teman-teman oven yang ada di rumah masing-masing. Nah, ini dia, ini cheesecake-nya udah mateng seperti ini, mekar dengan sempurna. Lalu ini kita istirahatkan sampai benar-benar dingin kayak gini, baru akan kita keluarkan dari loyangnya. Nah, sekarang bisa kita bantu juga dengan menggunakan spatula supaya di pinggir-pinggirnya itu mudah untuk kita keluarkan seperti ini. Oke, sekarang bisa kita keluarkan dengan cara seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan kalau kita menggunakan baking paper, dia itu mudah untuk kita keluarkan. Nah, sekarang bisa kita taruh di wadah. Jangan lupa juga boleh kita alaskan lagi seperti ini. Atau enggak juga nggak apa-apa. Lalu kita taruh di piring deh kayak gini. Tuh, lihat hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa juga kita copotkan baking paper untuk di pinggirannya kayak gini. Tarang, ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget. Dia tuh ada motif-motifnya, pokoknya cantik banget dan ini bener-bener rasanya enak banget. Super empuk dan super lembut. Sekarang bisa kita cek untuk isi dalamnya ya. Tarang, ini dia cheesecake marmernya udah jadi. Wah, cantik banget ya teman-teman motifnya. Seperti bolu marmer gitu loh. Tapi ini versi yang cheesecake-nya. Nah, untuk tekstur ini tuh bener-bener super lembut dan lembab banget loh. Pokoknya enak banget. Kita nggak berasa loh kalau kita udah makan banyak. Teman-teman bisa lihat ya teksturnya kayak gini. Ini tuh super lembut dan lembab banget. Sekarang kita lihat untuk tekstur dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau dia itu mudah banget. Jadi pada waktu kita belah, dia ada bunyinya loh teman-teman, kayak bunyi kreks gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.